Pak tolong saya lah Pak, telepon Pak Waka Pak. Ini yang bikin ngeselin ibu polisi ini tuh. Saya memohon kepada Bapak pengacara Hotman Paris dan tim Hotman 911 untuk membantu kasus hukum saya. Yang aku lihat dia itu sering sekali mengganggu kegiatan yang ada di kantor polisi dengan mematikan saklar listrik gitu. Ini ada apa Bu sebenarnya Bu? Bahkan ada teman-teman saya yang kasih Ibu link ke KPAI, Ibu juga nggak respon. Nah, Niat saya baik loh Bu, karena saya punya anak seusia anak Ibu. yo mang sedih people. Kabar gagal bersama Nyonya dan Mamang. Dua tepi makok In here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengkulung. Buat yang Cengkelung. belum dapat notifikasi Silakan dicengkling. jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Rada Santuy, linknya ada di deskripsi. Nyoh. Yes. Aduh, ngebul kepala Mamang nyoh. Ada asapnya. Kepala kita ngebul. Karena ini ada polemik nih, ada sebuah kasus yang rame. Sengaja kita hold nunggu kejelasan, tapi udah sampai saat ini belum masih banyak polemik pro kontra di sosmed di luar sana gitu, yang akhirnya ya udahlah kita gas aja lah, kita kontenin asap polemiknya. Jadi lagi rame Naya Anesa atau Naya Anissa. Ya. Kasus Naya Anissa, singkat ceritanya seorang istri dan ibu dari 3 anak yang kena ADRT, terus anaknya katanya diperkaos juga sama pemilik tempat dia mengontrak gitu atau dia ngekos gitu kan. Dan saat minta ke polisi lapor nggak diproses segala macam. Bingungnya, biasanya itu singkatnya dulu ya. Kasus-kasus seperti ini kan netizen bersatu mendukung. Nah ini netizen kebagi jadi 2 kubu. Kubu yang mendukung sama kubu yang mencurigai bahwa ini seperti kasus Audrey yang dulu-dulu prank. Dalam artian itu sebenarnya tidak terjadi, dan akhirnya dari kreator TikTok pun bermunculan dah yang menurut dia ini benar gitu kan. Ada yang menurutnya ini kayaknya nggak bener deh gitu kasusnya, ngadi-ngadi deh gitu. Pusing kita meluncur dulu. Yang pertama dari sini dulu nih, meluncur. Ini sama konten kreator nih Bang Bewok ya. Dia menjelaskan di 1 hari lalu soal kasus ini nih. Sedikit nih, ceki-ceki people. Play. Bang, bahas tentang kasusnya Naya Bang, please. Sumpah ini kasusnya sedih banget guys. Ayo kita viralin sama-sama, karena kalau nggak viral nggak diproses. Nggak mau menyerah saya, Bu, umur 4 tahun, Bu. Dilecehkan, Bu. Tolong ngaminnya, Bu. Saya minta visum, Bu. Ini alasan kenapa ngelapor itu nggak guna, makanya kita viralin sama-sama. Jadi ini adalah pengakuan dari emaknya Naya. Dia adalah korban KDRT katanya. Kemudian gak hanya itu, ibunya Naya ini merasa ditipu hingga 80 juta rupiah. Kemudian ibu ini ditalak pada saat hamil muda katanya. Dan yang mau kita highlight di sini adalah keadilan untuk ibu ini dan khususnya untuk anaknya Naya. Jadi menurut pengakuan ibu ini ya, anaknya Naya ini diperkaos sama bapak kosnya. Dia udah coba melapor tapi responnya seperti video itu tadi. Nah sampai di sini aku masih belum tahu siapa yang benar dan juga siapa yang salah, makanya kita kawal kasus ini. Intinya di sini aku mengecam tindakan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh bapak kosnya terhadap Naya. Intinya kita viralkan kasus ini untuk keadilan Naya dan juga ibunya. Berawal dari sini kan, muncul pro dan kontra. Menarik sekali ini yang membagongkan. Menarik sekali pokoknya Maya. Ini nih ke video ini meluncur. Nyoh. Di Instagram ya Naya Anissa atau Naya Anissa itu kalau nggak salah nama anaknya ya. Ini si ibu ini membuat banyak sekali postingannya nih, bisa kita lihat nih. Kronologi ini yang masalah yang katanya tulang punggung ibunya bengkok segala macam. Nah, tapi video yang paling awal banget pertama pecah viral tuh yang ini. Meluncur nih. Ini katanya saat melapor, mending kita baca caption aja ya. Saya dijanjikan akan selesai masalah janjinya Pak Wakapolsek katanya. Tapi saya datang dengan harapan palsu. Ini disclaimer dulu ya, kita belum yakin sama kebenaran kasusnya sejujurnya, karena balik lagi banyak yang beredar pro kontra. Biasanya netizen satu suara gitu kan. Ini kenapa ada terbagi gitu. Dan bahkan akun-akun yang kayak Tribun dan segala macam yang biasa gercep ngeposting ini nggak ada postingan gitu. Wah gitu, kok kayak ditahan gitu. Kalaupun Santuy People buka YouTube cari Nesya Anissa, biasanya Naya Anissa Anessa gitu kan, sesuai ketikan ini. Biasanya kan itu udah banyak tuh kasus ini.
Nggak ada. Malah dikasih Lina Mukherjee. Wah, ini kenapa gitu. Jelas-jelas Naya Anissa bukan nih Lina Mukherjee. Iya. Pusing aku. Kita lihat dulu video ceki-ceki people. Play. Pak, tolong Pak, telepon Pak Waka, Pak. Pak, tolong saya lah, Pak, telepon Pak Waka, Pak. Ini yang bikin ngeselin ibu polisi ini tuh. Katanya mau selesai masalah hari ini, Pak. Saya sebagai rakyat kecil, Pak. Tolonglah Pak saya, Pak. Minta tolong saya, Pak. Tapi sebenarnya agak aneh nggak sih, Mang? Kenapa? Masa iya polisi secuek itu gitu loh? Itu dia. Tolonglah Pak, hati nurani Bapak, Pak. Kalau nggak mau kan biasanya udah Bu, udah kayak malah disuruh keluar gitu nggak sih? Katanya mau selesai hari ini masalahnya, Pak. Gimana, Pak, solusinya? Malah cuek banget. Iya. Sejujurnya justru Pak, tolonglah Pak. apa ya yang bikin aku jadi sejujurnya ya setengah hati nih. Jadi sebenarnya masih bingung nih. Karena ada yang berkomentar juga kalau ada yang bilang ini ODGJ, ada juga yang bilang ibu ini nggak akan kayak gitu kalau direspon gak seperti ini. Terus ada juga yang keanehan, tumben biasanya polisi sama kamera itu kan apa ya ibaratnya ya identik dengan wah gua harus Jiper berhati-hati gitu ada lah ya. kamera gitu. Iya. Ini malah bisa dilihat tadi walaupun bikin kesel ya ngelihatnya ya sejujurnya ya mbak-mbaknya joget-joget gitu ya. Iya. Jadi kan apa ya bingung membagongkan gitu ya. Iya, Memang iya. sejujurnya trauma kasus Audrey Iya. yang udah lewat gitu ya. Satu Indonesia kena prank. Bahkan kalau nggak salah presiden pun sampai berkomentar gitu masalah kasus Audrey. Tapi ini yang bikin yakin lagi luncur. Cus. Nih kalau dari sisi yang bikin Mamang yakin ya. Ini diposting sama Bang Hotman Paris. Iya. Video ibu ini ya. Dengan caption halo Kapolda Sumut, Propam Polda Sumut, Kapolda ya di-mention semuanya. Halo juta netizen. Apa kita biarkan ibu ini tanpa ada yang peduli? Ini kasusnya, ini kasus Naya Medan ya. Mohon kasih atensi serius. Ayo siapa pengacara Medan yang mau bergabung dengan tim Hotman 911? Apakah Pak Prabowo dalam kurung Menhan berkenan datang ke Kopi Joni temu para korban dan tim 911 kan? Kita menunggu apa hasil pengawasan Propam Polda Sumut atau Propam Mabes Polri. Tuh kan saking bingungnya sampai belebetan ngomong Mamang. Ini kita lihat. Ini kita lihat dulu videonya sedikit cek-cek people. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Natalia Berusnulingga yang mempunyai 3 anak balita yang kos di Medan Jalan Karya Wisata, Medan Johor. Saya memohon kepada Bapak pengacara Hotman Paris dan tim Hotman 911 untuk membantu kasus hukum saya yang saya alami, yaitu kasus KDRT yang terjadi pada tanggal 20 Oktober 2020 yang dilakukan oleh 3 orang pelaku, di mana kepala saya dipukul dengan kepalan tangan berulang kali yang mengakibatkan memar dan sakit pada bagian kepala, dan saya dimiringkan kepala saya ke kiri hingga leher saya terkilir. Dan pada tanggal 26 November 2020 pelaku menyeret saya ke aspal yang mengakibatkan memar dan kaki saya diinjak. Ini agak panjang dan agak ngeri juga sejujurnya kasusnya agak dark ya. Sejujurnya nih ya. Aku ngeri-ngeri sedep nih bawa ini nih. Sejujurnya nih karena kalau kuning-kuning mah ya udah lah gitu, ngerinya kenapa gitu kan. Sama YouTube-nya gitu maksudnya ya. Nih Nyo, sorry nanti buat pengen tahu lanjutannya ke Hotman 911 aja atau Hotman Paris nih ada di posting ya. Tapi ini Nyo ada postingan dari Wiwin Marosa ya. Tapi kalau dilihat di video yang beredar sepertinya si ibu ini emang agak barbar ya katanya nih ya dia komenannya ya. Nih Nyo, ini ada yang mencoba meluruskan kali ya. Saya merasa saya pernah baca komen ibu ini katanya saudaranya ada tapi mereka juga nggak bisa bantu karena pihak keluarga mantan suaminya lebih berkuasa. Dia juga katanya nggak mau keluarganya ikut susah karena masalah dia. Jadi hanya ibu ini dan ibunya yang berjuang. Katanya keluarga dari pihak mantan suami itu anggota polisi dan tentara juga. Katanya. Balik lagi nih katanya ya. Belum yakin 100% sumpah. Kita bagi dua nih, yang bikin yakin sama yang bikin gak yakin ya. Ini yang bikinnya Mamang yakin lagi meluncur. Cus. Nih Nyo,
Ini diposting sampai pagi-pagi ambiar. Iya. Jadi tadi pagi dia diundang ke acara TV untuk dimintai keterangan, diwawancara segala macem ya. Iya. Dengan caption viral kisah ibu 3 orang anak yang asal Medan dan mengalami oleh mantan suaminya yang kayak gini kan. Ini yang bikin aku yakin juga nih. Iya. Wah, tapi kalau di flashback lagi karena ada komenan yang bikin goyah gitu dari netizen beberapa, nanti di TikTok kita lihat siapa tahu ketemu. So, tadi memang lihat di handphone. Tapi yang bikin ragunya nih justru komenan netizen yang ngingetin dulu Audrey aja sampai presiden tuh speak up loh. Iya. Tetep juga itu kena prank, itu yang bikin bingung gitu loh. Iya sih ya. Kalau sampai beneran sih wah wadididau sekali itu. Kalau sampai ini bukan prank ya, lapor dicuekin, wah satu ini bisa ini diganti ya. semua gitu. Efek domino kayak kasus David ya kemarin ya. Iya betul. Nih, yang ini juga yang bikin yakin nih karena ada postingan dari Pak Bobi Nasution meluncur. Cus. Nah, di postingan Instagram Bobi Nasution, ini kan dia ngeposting soal pelebaran jalan. Terus mungkin banyak yang nanya di postingan-postingan sebelumnya, banyak yang komen ya. Akhirnya dia komen gini, perihal kasus Ibu Naya sudah saya koordinasikan ke pihak terkait. Baru dikoordinasikan ke pihak terkait. Yang bikin Mamang bingung, biasanya kayak begini-begini tuh banyak pihak-pihak yang membantu. Iya. Ini terlihat apa ya, kesannya si ibu ini kayak berjuang sendiri, dia ngais-ngais bantuan orang-orang, walaupun ya akhirnya dapat atensi juga dari Bang Hotman. Nanti ada statement dari Bang Hotman juga ya, kenapa atensinya masih belum full gitu. Kenapa why gitu, tolong lah, ini aku bingung loh. Nih kalau kita back lagi, nah di sini ada klarifikasi dari Polda Sumatera Utara via teks ya. Iya. Aduh ini jadi udah yakin, ragu lagi, udah ragu, yakin lagi. Ini pemain kan kita bener-bener polemik nih. Kita baca ini ya. Klarifikasi terkait postingan akun di tag Naya Anessa ya. Sekitar bulan November tahun 2021, pelapor atas nama Desi Natalia Borusinulingga yang juga pemilik akun Naya Anessa datang ke unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan menemui penyidik untuk menanyakan perkara KDRT yang sedang ditangani. Penyidik menyampaikan bahwa perkara dihentikan atau SP3 dikarenakan tidak cukup bukti. Oke. Kemudian terkait laporan mengenai waheo kepada anak pelapor Desi Natalia menyampaikan bahwa anaknya dihohaheho oleh bapak kos pelapor ya. Penyidik menyampaikan agar pelapor Desi Natalia membuat laporan polisi terkait kejadian tersebut agar dapat dilakukan visum terhadap anak pelapor. Iya benar, SOP-nya seperti itu kan ya. Sedikit menjelaskan agar informasi tidak simpang siur di masyarakat, visum et repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis atau resmi penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seorang manusia baik hidup maupun meninggoy ataupun bagian dari tubuh manusia berupa temuan dan interpretasinya di bawah sumpah untuk kepentingan peradilan. Namun pelapor menyampaikan tidak mau anaknya divisum karena sudah dibawa ke bidan. Ketika penyidik menyatakan surat dari bidan yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan, selanjutnya Ibu Desi pergi mendengarkan Polrestabes Medan dan tidak jadi membuat laporan polisi hingga saat ini. Nah, ini keterangan dari pihak kepolisian Polda Sumatera Utara yang bikin aku jadi ragu lagi gitu. Iya. Karena kan sebenarnya laporan udah diterima, ayo laporan terus ke dokter terus visum. Biar bisa lanjut gitu ya. Iya, dan ini keterangan dari Pak Polisi katanya si ibunya nggak mau. Balik lagi ini keterangan dari pihak sebelah nih. Aku bingung, udahlah nggak usah syuting lah anjir. Jangan dong, ayo. Nah ini kita lanjut lagi nih. Meluncur. Nih Nyoh. Iya. Ini ada tim hotline 911 911 aja ya, memang sebutnya suka-suka berabe ngomong bahasa Inggris ini mah 911 911 gitu ya. Yang bikin memang dari ragu yakin lagi nih gitu kan. Nih saya sudah bertemu ya dari Indra Sihombing Official ya dengan Ibu Naya. Oke, dan semua keterangan sudah kami terima dengan baik. Saat dia bercerita, saya dapat memahami dengan baik apa yang disampaikan secara langsung. Saat ibu ini menghadapi kondisi dan situasi permasalahan hukum yang berat, ibu ini terlihat seperti tidak tahu apa lagi yang harus dia perbuat karena dia merasa putus asa dan sia-sia terhadap upaya hukum yang dia tempuh untuk mencari keadilan. Nyatanya tidak sesuai harapan ya. Perlu saya sampaikan, ini sebenarnya penting ya.
bahwa ibu ini masih dalam keadaan normal atau dalam kurung tidak dalam gangguan jiwa. Karena ini ada beberapa alasannya. Yang jelas sudah diklarifikasi bahwa ibu ini tidak ada gangguan jiwa karena penyerangan di luar sana menyatakan bahwa ini masih ibunya ada gangguan jiwa nih. Iya. Segala macam itu yang ada penyerangan nih. Biasanya nih netizen kompak nih, kali ini netizen kebagi nih. Iya. Terus ada juga asumsi yang menyatakan bahwa yang kebagi ini adalah pihak atau kubu yang dibuat dari mantan suaminya. Segala macam, wah makin banyak nih. Opini makin melebar kemana-mana, pusing, memang juga pusing. Nah ini dari Syah yang berkomen nih Nyok. Sangat aneh masih ada netizen yang bilang si ibu dalam gangguan jiwa. Emangnya kalau ODGJ itu bisa main HP dan ngetik dengan benar ya? Itu ada pertanyaan juga sih bener. Karena dia menjabarkan diketikan, terus sampai diundang di TV kan. Walaupun belum beredar videonya, nanti kita tunggu besok siapa tahu beredar gitu kan. Iya. Itu dia yang bikin aku bingung ya, bingung. Tapi kalau misalnya ini misalnya mau counter yang bilang apa namanya, iya emang bukan ODGJ gitu. Tapi kalau misalnya kayak kasusnya Audrey gimana? Kan Audrey nggak ODGJ gitu kan? Iya, itu dia, bingung juga aku. Nah ada juga yang beropini kenapa si ibu sebarbar itu. Jadi katanya ada rekaman video yang kebarbaran si ibunya gitu. Walaupun si penguploadnya sekarang akunnya di privat gitu. Jangan di privat dong. Kalau memang Anda yakin itu benar, jangan di private. Itu yang gemes. Jadi kita mendapatkannya dari restory dari orang yang menceritakannya yang sudah nonton gitu, dan dia yang ceritain isinya tuh apa aja sih gitu. Walaupun nggak gitu yakin gitu, karena kan penangkapan orang beda-beda gitu kan. Tuh itu yang sayang kenapa di private sih. Aduh Anda tadi gitu. sempet baca ada yang bilang aku udah upload videonya di TikTok tapi di take down karena ada kekerasan segala macam gitu unsur lah. Tai-taian gitu. Pokoknya aneh banget, nanti kita lihat nih. Nah kita lanjut lagi masalah si ibu ini. Mungkin kebarbaran yang video yang beredar di TikTok itu yang di kantor polisi, ada yang bilang juga kalau itu adalah wujud depresi karena udah 2 tahun nggak ada kejelasan proses ini, sedangkan dia udah mengalami kerugian dalam artian memar. Terus kalau nggak salah ya, ini mohon maaf ya kalau misalkan miss, tadi aku baca sampai bermasalah patah tulang ekor lah gitu, ibunya sampai bengkok tulangnya. Nanti kita lihat juga video yang ini kan. Dan terus ya balik lagi ya, akibat itu anaknya yang diperkaos itu sama yang diduga bapak kosnya. Dipanjangin lagi, diduga bapak kosnya dan mantan suaminya itu adalah kenalan gitu. Jadi waduh pelik banget sumpahnya. Udahlah stop aja lah, super tank aja. Jangan dong. Nih kita lihat postingan berikutnya yang meluncur. Nah ini ada pelaporan dilakukan oleh tim Hotman 911 ya. Aku pikir ini pelaporan masalah kasus yang kemarin gak jelas gitu kan. Tapi ternyata ini beda lagi. Nah ini kami menerima informasi dari tim yang ada di kota Medan bahwa sudah dibuat laporan polisi di Polrestabes Medan terhadap akun Instagram berinisial R. R itu yang tadi Mamang bilang di private ya. Yang diduga telah menyebarkan video sehingga masih diduganya ya, 2 kali diduga ya, menimbulkan fitnah terhadap Ibu Naya Anesa. Hal ini diduga 3 kali diduga telah melanggar UU ITE. Informasi yang kami terima, pihak pelapor sudah dimintai keterangan terkait perkara ini. Selanjutnya menunggu R untuk dimintai keterangan. Saya ingatkan yang sedang berperkara saat ini adalah Ibu Naya dan 3 orang yang diduga pelaku KDRT, bukan saudara-saudaranya ataupun orang lain yang bisa ikut-ikutan dalam mengomentari perkara ini, apalagi menuduh dan menyebarkan informasi tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya sehingga dapat menimbulkan fitnah. Sejujurnya kalau ini aku kurang setuju ya gitu kan. Karena kan justru yang mempunyai material itu ya sebenarnya mah boleh-boleh aja ngeposting. Gitu kan. Karena kan ya saling minta bantuan gitu sih, pihak pro dan pihak kontra tuh saling minta bantuan tuh. Nanti di tengah-tengah dibuktikan gitu biar seru gitu. Ada 2 source gitu kan. Nah, saran dari saya agar lebih bijak lagi dalam memberikan atau menyebarkan komentar dan informasi di media sosial, karena tidak ada yang tahu hidup kita akan hari esok katanya. Nah tuh kan langsung disikat nih komentarnya nih dari Skala Karo nih. Lah kocak, perkara ini viral dan banyak yang bantu nge-up karena katanya kasus KDRT yang tidak ditangani, padahal laporan nggak bisa P21 karena kurangnya alat bukti plus dugaan pelecehan anak di bawah umur yang dialami si anak si ibu.
kok malah jadi geser ke ITE, bukannya fokus ke perkara ini dulu. Nah ini yang bikin Mama ngeragu lagi. Iya. Soalnya sama-sama dari Hotman 911 ya. Iya sepertinya ya ini ya. Tadi kan ada di atasnya kan. Kalau memang merasa dirugikan menjadi korban fitnah, tinggal gandeng dokter kejiwaan dan buat asesmen bahwa itu yang bersangkutan secara mental. Iya. Nah ini nih, padahal itu si Rizda tuh akun R tadi ya. Iya. Itu melampirkan video nyata dan real loh. Coba deh kalian cek aja IG-nya yang pintar. Dan yang pintar dan bijak pasti paham, atau enggak coba cek IG-nya Polda Medan ya. Semoga yang komen pada bermuka dua ya. Tidak bermuka dua ya. Di sini menjelaskan, di sana membela. Memang ya Neti 62 memang bermuka dua. Ini loh yang apa ya, menurut aku ini blundernya nih. Iya. Maksudnya karena apanya itu KDRT dan hohohihek pada itu kan bocil yang tidak ditanggapi. Fokus ke situ dulu aja. Kenapa jadi nyerang orang lain yang katanya ngeposting menyerang si ibu ini? Menggiring opini netizen. Padahal kalau memang yakin, padahal kalau memang misalnya ada alasan dibalik dia melakukan itu, ya udah klarifikasi aja gitu kan. Kenapa kok malah dikenain UITE? Malah diserang si pelapor yang dimana bukan permasalahan dengan orang ini gitu. Iya. Dia cuman saudaranya atau istri atau mantu atau apa gitu kan. Itu jangan sampai kehilangan support netizen loh. Kecewa loh netizen itu. Nih ada pembelaan lagi nih. Apaan sih orang Mbak Risianti? Dia jelas-jelas ngasih tahu videonya itu fakta apa yang dibuat apa si Ibu Naya, bukan memfitnah. Aneh bener deh gitu. Jadi videonya kayak gimana? Ini kita meluncur aja nih, meluncur. Terus nih yo. Ya. Video dari akun Simba Risdianti itu kan di private. Memang udah apply tapi belum dikonfirm, pengen lihat kayak gimana. Katanya di highlight story-nya ada gitu kan. Cuman nggak ada. Di repost sama orang di TikTok, di take down sama TikToknya kan. Ini ada kebetulan ada konten kreator TikTok, iya ya. Komen kata diceritain aja Kak kalau boleh biar nggak di take down sama TikTok katanya. Iya bener, karena dia udah nonton gitu. Ciki-ciki people. Play. Aku akan ngasih tahu poin-poin yang aku dapat dari highlight Risdianti 17. Sekali lagi ini adalah opini dan pandangan dari aku setelah ngelihat highlight Risdianti 17 itu. Karena teman-teman nggak bisa ngeliat Instagramnya karena katanya sudah di private, jadi aku akan ngasih tahu poin-poin yang aku dapat dari highlight tersebut. Jadi Ibu Naya Anessa ini sering banget datang ke kantor polisi untuk melapor berbagai macam kejadian yang dialami di kantor polisi. Namun dari yang video aku lihat, dia terlihat tampak emosi setiap kali dia datang ke kantor polisi. Dia emosi, teriak-teriak, ngoceh-ngoceh, marah-marah, bahkan seringkali dia merusak properti yang ada di kantor polisi. Yang aku lihat sih dia pernah ngerusak printer, ngebanting printer, terus dia juga merusak berkas, sama dia pernah melempar pampers yang isinya, mohon maaf, tai. Itu tai anaknya, pampers anaknya, dan dia sengaja kenapa enggak? Mohon maaf, kotoran pupnya gitu ya. Jadi aku jadi udah serius-serius, mohon maaf tai gitu kan. Udah mohon maaf tai ujungnya tuh gitu. Udah lanjut lagi, sorry Salfok. Ngasih minum air mineral apa susu kalau nggak salah aku lihatnya, dia itu sengaja ngasih minum anaknya banyak-banyak biar anaknya tuh mencret-mencret. Dan yang aku lihat di situ karyawannya semua pada diem karena ibu-ibu ini memang seperti itu, setiap kali datang ke kantor polisi dia tidak bisa kooperatif diajak bicara atau diajak untuk mengobrol secara baik-baik. Oh ya, tunggu. Berarti kalau kayak gitu relate sama video yang tadi, kenapa polisinya pada diem? Ya. Karena mungkin udah capek, udah males, ini nanti ngerusak apa lagi nih gitu kali ya. Betul gitu. Dan mungkin akibat kebarbaran dia juga itu, sebab dari kebarbaran dia itu adalah mungkin dia udah putus asa sama pelaporan dia yang nggak diproses. Sedangkan dari point of view kepolisian ini nggak bisa diproses, kurang buktinya gitu. Ya. Sedangkan kan kayak ya udah kumpulin lagi buktinya gitu, jangan cuman ngelapor nagih-nagih terus gitu kan. Jadi bingung nih aku, lanjut lagi. Lanjut. Oh ya, aku disclaimer, aku bukan siapa-siapanya Mbak Risdianti 17, aku tidak kenal dengan Mbak itu, aku hanya berkomentar atau beropini atas dasar apa yang aku lihat di highlightnya dia. Oke, back to the topic. Ada juga beberapa aku lihat di video highlight tersebut di mana Ibu Naya Anessa ini
Ibu Naya saya ini sering sekali menghambat pelaporan masyarakat. Aku juga nggak begitu tahu kasus masyarakat itu apa sampai dia melapor ke kantor polisi. Yang aku lihat dia itu sering sekali mengganggu kegiatan yang ada di kantor polisi dengan mematikan saklar listrik gitu. Tapi sejauh ini menurut aku, yang aku lihat sepertinya Ibu Naya Nisa ini sedang mengalami yang namanya kondisi depresi. Kita nggak tahu dia sebenarnya itu tertimpa musibah seperti apa kebenarannya. Hanya saja buat kita semua yang sama-sama memantau kasus ini, kita doakan saja semoga kasus ini cepat-cepat selesai dan mendapatkan keadilan dari dua sisi. Dan jangan lupa kita harus mendengarkan kabar atau berita itu dari dua sisi ya. Oke, terakhir aku minta maaf buat teman-teman yang nyuruh aku untuk upload isi highlight Mbak Risdianti di TikTok ataupun di Instagram story aku. Karena sebelumnya aku udah coba untuk upload tapi diblokir sama pihak TikToknya karena mengandung pelanggaran. Karena memang isinya seputar pertikaian dan mohon maaf pertaian gitu. Jadi ya isinya cuma ibu-ibu yang teriak-teriak, marah-marah gitu. Jadi isinya memang mengandung pertikaian dan memang ada beberapa bahasa kotor sih yang menurut aku tidak layak untuk ditonton. Apalagi kan kita tahu di TikTok ini banyak anak di bawah umur. So, segitu dulu. Terima kasih untuk antusiasnya teman-teman. Kita doakan semoga kasus ini cepat terselesaikan dan bagaimanapun kebenarannya kita pantau saja kasus ini. Jadi mengandung pertikaian dan pertaian ya tadi. Bawa pakai pertaian kan jadi buyar lagi konsentrasiku anjir. Gitu nyo. Jadi ada sebab ada akibat gitu kan. Kebarbarannya itu kan banyak yang menganalisa juga yang ada dua opsi nih, emang barbar pada dasarnya gitu atau kebarbaran itu terjadi karena kekecewaan pelaporannya tidak diproses. Nah, pelaporannya tidak diproses itu ada dua kemungkinan lagi. Anjir banyak banget ya. Atau memang bener tadi dugaan-dugaan atau statement dari si ibu tuh yang bilang kalau mantan suaminya itu punya power, ataukah dari pihak kepolisian kan bilang karena kurang bukti. Iya. Nah itu aku bingung ininya, bingung. Coba kita lihat video berikut lagi meluncur. Cus. Nah ini video dari Yolo ini nge-stitch video si ibu ini ya, yang tadi yang katanya ada itu. Tapi itu aku sejujurnya gedek sama ibu itu. Kalaupun nggak mau ngerespon ya udah diem, gak usah begini joget-joget gini gitu. Sejujurnya aku kalau asap personal emang gitu. Lu kalau nggak mau ngerespon ya udah diem, ngapain begini. Ini dari Mbak Yolo Ine nih ya, konten kreator TikTok yang tadinya membela. Terus setelah dia katanya mengetahui fakta-fakta, akhirnya dia tidak jadi membela. Kenapa? Ceki people. Play. Pak, minta tolong saya Pak. Kita udah ada yang mau bantu nih Bu. Bahkan saya dengan gigihnya saya up masalah perkosaan yang diduga dialami oleh anak ibu. Tapi ketika ibu sudah mendapatkan atensi kami dan banyak dari kami yang mengutamakan kasus perkosaan yang diduga dialami oleh anak ibu, kenapa ibu blok saya? Ada apa Bu? Menurut saya baik loh Bu. Kalau saya jadi ibu, ketika ada masalah rumah tangga, tapi anak saya kenapa-napa, saya akan prioritaskan masalah anak saya dulu. Ketika ada masalah rumah tangga, kok ibu bisa ngamuk segitunya di kantor polisi? Tapi ketika anak ibu kenapa-napa, kenapa ibu nggak ngamuk juga Bu? Dan polisi sudah mengarahkan ibu untuk visum di rumah sakit yang sudah ditunjuk, tapi ibu menolak. Ibu malah bilang, oh sudah diperiksa oleh bidan. Tapi ketika polisi minta mana surat pemeriksaan bidannya Bu, kenapa ibu pergi? Ini ada apa Bu sebenarnya Bu? Bahkan ada teman-teman saya yang kasih ibu link ke KPAI, ibu juga nggak respon. Niat saya baik loh Bu, karena saya punya anak seusia anak ibu. Dan saya salah satu orang yang paling vokal untuk masalah anak ibu. Tapi kenapa ibu blok IG saya? Saya kasih saran ibu karena saya sudah melalui hal ini di 2018. Saya kasih tahu ibu supaya ibu mendapatkan respect dari para polisi agar kasus ibu cepat ditangani. Tapi malah ibu blok. Dan ibu malah lebih repot sama kasus rumah tangga ibu. Yang jelas-jelas sudah selesai gitu loh Bu. Yuk Bu, kalau misalnya memang benar-benar anak ibu jadi korban, kita fokus di situ Bu, concern di anak ibu, karena itu yang terpenting masa depan. Ya,
Iya setuju sih aku sejujurnya ya. Kalau memang bener anaknya jadi korban ya fokusnya di situ gitu kan. Karena balik lagi rumah tangga udah beres. Maksudnya bukan berarti nggak diproses, nanti nomor 2 di itu. Masalah perjuangkan dulu nih si anak yang nggak tahu apa-apa gitu kan. Kalau bener kena korban 4 tahun yo dihayu katanya yang diduga sama si pemilik kosnya gitu. Tapi bener juga ya. Sampai detik ini aku belum lihat ada KPAI yang bergerak nih. Iya. Iya enggak? Why? Kenapa gitu? Biasanya kan concern banget ya. Ini belum bergerak nih. Ini kalau nggak salah sebenarnya udah dari 4 hari lalu gitu kan. Cuman boomingnya baru kemarin atau 2 hari lalu gitu ya. Akhirnya naik puncak-puncak permukaan. Tapi belum ada yang pergerakan nih. Belum ada pergerakan gitu. Balik lagi sama si Mbak Yolo ini udah dibukain link menuju KPAI. Tinggal meneruskan gitu kan. Bahkan mau dibantu langsung sama dia, cuman katanya di blok kan. Iya, karena ya mungkin si Mbak Yolo ini mau membantu hanya proses si masalah anaknya. Soalnya kan balik lagi dia bilang kayak rumah tangganya udah beres dan itu urusan nomor 2 lah gitu. Yang penting ini nih yang nggak tahu apa-apanya dulu nih gitu kan. Yang ketiban sialnya nih, kasihan dia punya masa depan gitu. Tapi nggak diproses. Tuh kan bingung lagi mama. Pure bingung, ini mah bingung. Coba kita lihat video berikutnya nih. Ninyo, ada beberapa screenshotan yang dikompel sama Mbak Yolo. Karena ada yang nanya ya, ada buktinya kah kak? Serius kepo ini real apa dia buat-buat sih ya Allah katanya. Ceki people. Play. Ini di mute karena lagu. Ya di mute karena lagu. Ini foto video mbaknya. Nah ini kan screenshotan tadi yang Polda Sumatera gitu kan. Yang masalah klarifikasinya. Terus ada lagi. Nah ini bukti nih DM-nya ya? Bukti DM gitu. Halo kak, saya izin up masalah ini ya di TikTok. Doakan supaya mendapat respon dari pihak-pihak yang bisa membantu. Ini gak ada balasan. Udah dilihat ya, udah disin terus di blok. Di blok. Nah ini bukti kalau si mbak ini di blok. Semua postingannya hilang. Dan ini katanya aksi kebarbarannya. Jadi dipertanyakan. Iya, itu pagernya sampai dirusak ya. Katanya lihat anaknya sampai ketakutan katanya. Iya, tidak dipegang, tidak diapa gitu. Jadi dipertanyakan concern dia, apakah yang dia utamakan tuh sebenarnya urusan rumah tangganya, terus membawa-bawa urusan anaknya yang dia dia up gitu, biar dia up juga gitu. Karena dia di sini dipertanyakan, kalau lu scare itu kenapa ibaratnya depan bocil masih begitu-begitu, terus bocil lari kagak ditahan katanya. Tapi juga ini juga sejujurnya kita nggak tahu ini bener-bener anaknya dia atau bukan nih yang ini, seperti anak orang lain yang tiba-tiba kerekam kamera CCTV gitu. Tapi kan tadi waktu yang foto sama Hotman 911 dia juga bocahnya. Iya sih, kan? Aduh bingung ini. Kita ke nextnya coba Nyo. Nih Nyo, ada netizen juga yang mau komentari video yang diposting sama Risdianti 17 yang katanya akunnya ada di private. Cek play. Video itu namanya Ibu Desi. Di situ kelihatan Ibu Desi itu barbar, tapi kita tidak tahu kenapa dia sebarbar itu. Kita nggak tahu apakah Ibu Desi melakukan itu karena dia udah capek dengan ketidakadilan yang ia dapat, atau emang karena Ibu Desi ini orangnya barbar. Betul. Tapi kalau mau dilihat lagi di sorotan siapa ini, Risdianti, dia itu pegawai kepolisian di situ loh guys. Kalau kalian mau tahu, kalian boleh cari kantor polisi tempat orang ini bekerja. Ratingnya nauzubillah, luar biasa banget ratingnya guys. Bayangin aja kalau misalkan korban tiba-tiba bisa jadi tersangka, kan luar biasa. Intinya kita berharap kasus Ibu Desi ini itu cepat diusut, biar permasalahannya jelas dan penyelesaiannya juga jelas. Sebetulnya kayak kasihan banget gak sih kasus KDRT, penganiayaan, ditambah lagi kekerasan seksual sama anaknya gitu loh. Kita cuman berharap kasus ini cepat selesai dengan titik terang yang benar-benar terang. Apa sih? Pokoknya intinya kita berdoa semoga kasus Naya ini cepat selesai dengan penyelesaian yang
kita harapkan bersama dan yang paling terbaik. Si Ibu Desi ini memperoleh keadilan, anaknya juga memperoleh keadilan, biar masa depan anaknya ini itu cerah seenggaknya. Masuk akal sih, mampus makin bingung aku. Iya juga sih. Kalau dia bilang mbaknya tadi udah ngecek, sayangnya aku nggak sempat ngefollow sih, belum dikonfirm juga udah di follow sih, sebel gitu kan. Katanya si Mbak Rizdianti 17 itu yang selaku pemilik account yang katanya nge-highlight ada beberapa video-video kebarbaran dari Ibu Desi atau yang punya accountnya Naya Anessa gitu. Itu diduga bekerja di atau sebagai pegawai di kepolisian tersebut gitu. Ya cuman kalau misalnya kayak gitu ini mau suuzonan lah gitu ya Mang. Ya udah berarti klarifikasinya yang tadi itu Polda Sumut ya kalau nggak salah. Polda Sumut sama Ibu Rizdianti gitu kan anggaplah dibuat-buat gitu misalnya. Anggapannya ya. Terus tapi kenapa kok Ibu siapa tadi Ibu Naya Ibu Naya mau dibantuin yang masalah anaknya tapi di blok gitu loh. Jadi kayak makin bingung gitu kan Mang. Kalau anggap yang ini benar gitu kan. Anggap yang ini benar gitu. Terus pertanyaannya, oh kalau kayak gitu pantasan aja si ibu ini nggak ada yang bantuin mungkin karena pada takut bantuin gitu. Sedangkan yang itu mau bantuin langsung tapi dia nggak mau gitu. Iya. Apakah KDRT-nya benar mungkin sekarang? Cuman perihal anaknya ini yang nggak bener, yang dia buat-buat untuk bantu nge-up gitu. Ya gak? Apakah seperti itu? Atau aduh bingung juga. Mana tadi dibantuin sama pengacara ya ngelaporin pemilik akun Rizdianti 17 bukan fokus ke yang ininya dulu dua masalah ini gitu. Aku jadi bingung. Satu people bingung nggak? Bingung. Jadi yang mau ngedukung tapi kayak dan nanti dulu nih gimana nih gitu. Karena banyak yang beredar balik lagi kan. Tadi emang bener kita harus kedengerin dari dua sisi gitu. Kayak waktu DP sama Pak RT. Kita dengerin yang dari DP, kita dengerin yang Pak RT. Akhirnya kita memilih untuk pro kemana gitu kan, sesuai dengan ini. Tapi ini sumpah bingung banget karena nggak banyak kejelasan gitu. Biasanya nih ya para konten kreator tuh langsung banyak sibuk ngundang buat ngajakin podcast gitu. Ini nggak ada, itu keanehan. Terus media-media portal-portal berita udah banyak videonya beredar, ini nggak banyak, itu keanehan. Malah konten kreator personal yang kayak gini yang up gitu kan, yang bisa dibilang ya siapa mereka gitu kan. Beda ketika media yang up sama konten kreator personal yang up itu beda impactnya. Cuman satu-satunya doang yang tadi aku lihat tuh yang Trans TV pagi-pagi ambiar, belum diposting sayangnya di YouTube. Tadi pagi aku nggak nonton, sejujurnya mungkin besok dipostingnya kali di YouTube. Nah kita cek lagi kebenarannya lah ya. Nah sedikit aja mohon maaf kalau lompat-lompat. Santu people gimana? Bingung nggak? Bingung kan kalian? Kalau menurut kalian gimana di komen-komen aja. Sekarang mama mau ke intermezzonya. Yalah intermezzo aja. Bingung aku. Bingung. Meluncur. Just. Yo ini ada intermezzo dan nggak boleh ditiru ya. Ada seorang maling yang tertangkap kamera. Ceki-ceki people. Play. Ini dia. Nih. Ini mohon maaf nggak boleh ditiru ya. Iya. Ada seekor maling tertangkap kamera. Ada tatonya tuh lihat. Iya ada tatonya. Dia wanita betina bertato ya nggak bisa dilihat ya. Dia modusnya ini pura-pura melihat-lihat barang belanjaan ya nggak. Ternyata ketika petugasnya meleng, nanti kita lihat nih dilakukan. Ini tolong jangan ditiru ya, jangan ditiru, mohon jangan ditiru. Ya kan pura-pura belanja, sok-sok ngelihat susu Denkau, ke gap tuh. Pas ke gap dia pura-pura mau bersihin. Ya pura-pura mau bersihin gitu ya. Iya ini jatuh mas, mau saya bersihin ya gitu. Akhirnya dia pura-pura ngebersihin dan digondol. Tapi kok bisa? Ini kan bisa Ntar dulu, nggak cuma itu. Ada lanjutannya meluncur. Nggak sampai di situ ya, ini kelihatan juga barang buktinya ya nih. Ini apa? Dia sengaja melewati celah sempit agar tidak bisa diikuti oleh petugas ya. Tolonglah. Tuh, set. Sampai depan. Ntar dulu belum beres. Nih, akhirnya dapet nih. Ini dia
Akhirnya pelaku berhasil diamankan dan dapat nih. Tuh beberapa slide fotonya. Nih, pelakunya ya, pelaku pencurian Whiskas di sebuah minimarket ya. Gimana sekarang? Tapi ini loh, maksudnya itu kan makanan dry food itu ditutup rapat gitu, nggak ada wangi yang tercium gitu. Betul. Kok dia ya bisa tahu kalau itu makanannya? Aku sih cuma bisa jawab, ya namanya si 3 warna. Kadang 3 warna tuh unpredictable. 3 warna, tuxedo, oyen itu suka nggak jelas pemikirannya, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Karena kalau misalnya makanan yang udah kebuka gitu kan, ya mungkin aromanya tuh keluar gitu kan. Ini kan masih rapet gitu. Iya, mungkin dia melihat sepertinya yang ini bungkusannya deh, yang sering dikasih ke saya gitu kan. Kan tahu-tahuan di Meg. Tapi respectnya baik lagi. Just. Nah ini pegawai minimarket tersebut tidak tidak ngegalakin enggak. Iya. Ya mungkin udah dibawa, ya udah dibuka udunan kayak, atau ya udah dia talangin gitu kan. Karena bisa kita lihat nih, malingnya ini kita nggak akan berani ngelawannya karena terlalu gemoy. Mana kayak si Bolu buntutnya segini. Iya. Buntutnya cuma seuprit gitu kan, tatoan. Dan ya udah dibiarin aja gitu kan. Iya, kayak yang kalau biasanya kan gitu kan, begitu dibawa langsung kejar, diambil lagi. Betul. Gitu kan. Dan faktanya si Meng ini juga membawa berkah buat pemilik akonnya. Oh iya. Iya, jadi FYP rame iya, gitu. Ya syukur-syukur nanti dibalikin lagi rezekinya gitu kan. Ya Allah Meng. Kalau kayak gini kan pelakunya gimana? Gimana? Bagaimana? Yang enak tuh apa nih dari sini? Apa? Yang enak tuh Denko sama Milo sama Datita nih, dapat exposure gratisan Anda. Hey. Tapi mana milihnya lama lagi. Milihnya kan? Lama. Yang mana ya? Aku mau yang mana ya? Yang gitu. nggak mau dibuka, ada Meo, ada Whiskas gitu. Tolonglah, Meng. Tapi apa? Biasanya kan kalau kita di Alfa gitu kan, biasanya tuh makanan kucing tuh di atas ya. Ini pas di bawah gitu naroknya. Ya kan bisa di atas kan? Ya mungkin ada komplainan dari si Meng ini. Ya. Saya sulit ambilnya gitu ya. Oke. Tolonglah. Nextnya. Next. Dan akibat kejadian tadi, pencurian tadi, ini keluarga atau kerabat dekatnya juga akhirnya diwawancarai nyo. Nah, ceki people. Play. Nah ini kerabat dekatnya diwawancarai juga dan dia nggak tahu apa-apa tuh. Udah nggak tahu. Akhirnya anak-anaknya juga ditinggalin tuh. Ya Allah, gemes banget ya. Ada 5 anak-anaknya. Yang satu tuh liatin di belakang ketinggalan. Ini nggak tahu, saya nggak kenal gitu. Warna doang mirip, saya nggak kenal, mungkin begitu kayaknya. Lihat ekor saya panjang. Iya, gitu. Lihat ekor saya panjang gitu. Dan tetangganya juga diwawancarai jujur. Just. Ini tetangganya diwawancarai yang sepertinya tidak tahu apa-apa nih ya, ceki people. Play. Nih. Anaknya gigit-gigit. Tuh lihat. Salah spot ini, salah spot. Enggak, itu dia bercanda. Oh, emang bercanda. Digigit soalnya bukan dikenyot. Digigit. Mungkin di Meng ini sambil merenung, anjir gua kangen masa lajang nyesel bergaul sama si Oyen itu katanya. Sekarang udah begini aja udah bisanya begini gitu ya. Bisanya. Udah pasrah. Ya. Mukanya begitu banget kayak ya Allah gitu. Iya, aduh. Udah pasrah. Udah ya, sekarang kita kelasnya habis itu ke intermezzo, ke Super Thanks meluncur. Yes. Ini kita lihat ada yang mereview makanan, ceki people. Play. Bekal hari ini adalah dorayaki. Ceki. Play. Astaga. Astaga, itu gendut banget. Ini beneran ya? Iya benar. Aku pikir awalnya wah ini makanan dimirip-miripin gitu kan. Nggak, itu ternyata dia gerak gitu. Dibolongin itunya terus ya dimasukin. Allah. Gemoy banget. Itu dia ini Mang. Apa? British short hair. Aduh mahal. Udahlah kita meluncur. Tapi Mang gak mau nanya aku mau apa enggak? Udah pasti mau lah. Seteng. Tuh Super Thanks meluncur. Yes. Super Thanks kali ini ada dua. Yang pertama kita buka dari Alfia Gataviana Prilly Queen. Selamat sore Nyomang dan Sansi People. Numpang parkir lagi tak katanya. Aduh aku no komen deh, lagi gak enak badan soalnya katanya insomnia lagi kamu parah. Wah, parah. Mungkin minum kopinya kebanyakan ya, sampai 1 galon gitu. Disambut lagi sama Yomi Lovers ya. Pertama numpang lapak aja. Meong, mak yang gerbek narkoboy harus diapresiasi setinggi-tingginya.
undang ke TV-TV dan podcast. Ini kan bantu meringankan beban kepolisian, masyarakat nggak bisa nunggu lama, udah meresahkan katanya ya. Mocrian. Entah kenapa kayaknya Lina itu nggak harus jadi tahanan masalah sepele yang bisa diselesaikan dengan cara lain. Padahal banyak masalah lain yang lebih worth it diurus. Udah buang-buang waktu dan kurang bijak aja cara penyelesaiannya. BTW terima kasih lapaknya. Setuju. Nextnya Dayat Die. Assalamualaikum Nyonyo Mamang. Si Lina kepleset dikit langsung dipenjara lah si Panji. Oh, polisot berulah terus ya, main sita punya raket, malah mereka jual balik petak katanya ya. Novita Murdianto. Kalau emak-emak sering meresahkan di jalan dengan kebarbarannya, tapi barbar itu bermanfaat juga Pak Polisi katanya. Setuju. Cayo Agustino, Kalvia biasa ikutan ya. Semoga Kalvia sehat terus. Arane mang, si Lina mah kebelet pengen tenar, menghalalkan segala cara ya. Makin kesini makin orang pada kenapa sih kurang imunisasi kayaknya mah ya. Sehat selalu Mamang Nyonyo, sehat terus pokoknya mah. Amin. Salam Baraya di Tasikmalaya. Wow dulur USA. Kurang Sunda asli USA. Nextnya dari Nurul Syarif. Kalvia numpang lapak nggih. Iya ding katanya. Kas Jember banget sih Nyo katanya. Mama si panggonnya. Oh Mama sih, makasih panggonnya Kak Alvia. Sehat terus Nyonyo, Mamang dan Kak Alvia. Tahu banget Nyonyo. Iya ding. Nextnya ada dari Triwulan dari. Ini bukan masalah sepele Mbak, ini kan agama Islam. Tuhan kami melarang untuk mendekati segala macam yang hewan ya haram, dan itu diupload di sosmed loh. Kayak nggak menghargai dan melecehkan agama. Apa kata agama lain katanya dilarang, kok ini dimakan dan diupload pula. Ini perintah Allah, Tuhan segala macam. Oke, bener. Sebenarnya poin ini setuju. Si Lina tuh tidak langsung meminta maaf. Iya, masalahnya karena dia nggak minta maaf langsung. Yang akhirnya ya berproses panjang ya, akhirnya di penjara. Betul. Gitu. Coba yang kasih maaf sama orang ini. Tenang, sabar. Itu ada lanjutannya ternyata. Semua di sini bebas berpendapat ya. Ada lanjutannya nih. Oke, kasus Lina juga bukan masalah sepele. Ini adalah perintah langgaran Allah dengan agama Islam. Masalah kayak gini juga harus tindak tegas agar tidak terjadi lagi oknum yang berani tidak menghargai dan melecehkan agama. Diupload oleh oknumnya. Iya. Tenang, sabar. Di sini semua orang bebas berpendapat. Betul. Sabar. Tapi yang penting jangan esmoni. Gitu. Nextnya Mocriari. Udah tadi ya. Udah. Ini balasan lagi panjang. Lanjut ada dari Syarifah Afia. Terima kasih buat Kanyo Mamang, sehat selalu ya. Buat Mbak Lina, maaf ya Mbak, nangis-nangis sekarang pun gak ada gunanya Mbak. Saya kerja di Hong Kong sudah hampir 5 tahun dan banyak opsi untuk tidak memakan daging babi. Kalau Mbak Lina bilang bilang awalnya karena gak ada makanan lain, loh di piring Mbak itu ada sayur juga, kenapa gak makan itu aja? Anggap aja lagi program diet, gak makan daging dulu kan. Buat Pak Polisi jilat terus Pak. Polisi di sini sering patroli jalan kaki sampai gang-gang sempit. Polisi Indo sudah dikasih motor, dikasih bensin masih mageran aja. Tenang, jangan emosi. Nextnya Mayuda Pratama, sampai Kumnyomang dan Satu People. Terima kasih lapaknya Kak Syafia ya. Mungkin lagi sedih mau nangis, ke distrak sama pertanyaan jadinya hilang deh sedih. Aku sering gitu. Oh, yang soal ini ya Lina Mukerti. Apa gitu. Aku ngerti masuk polisi nanti ditahan pun harus ada barbuk yang clear dan takutnya tersangka memiliki senjata terus nggak bisa naik jabatan kalau gas melon di tempatku langka banget katanya ya. Sehat selalu semuanya. Syarifah dalam hati Mbak Lina, anjay wartawan nanya mulu kan gue mau nangis nih. Tolonglah. Iya ini kita kalau bisa di dibawa santuy aja gitu ya. Nextnya dari DBYYY. Numpang komen ya Kak Lina, ini sepertinya orang yang susah mengekspresikan kesedihannya di depan orang Nyomang. Aku juga pernah gitu soalnya. Perasaannya sedih banget, pengen nangis tapi nggak bisa karena banyak orang. Kalau masalah oknum penimbun BBM mah udah rahasia umum ya sepertinya. Di daerahku juga ada katanya. Oknum lain bakal tutup mulut asalkan ada uang pelicin. Waduh, pelicin. Buat polisi yang suruh emak-emak lapor polisi aja. Mohon maaf nih Pak, buat apa lapor kalau nggak ada tindakan atau hasilnya katanya. Strike to the point. Tuan Nugroho, Allah siap panjang. Malam Kak Syarifah numpang lapak ya kan, seperti biasa ya. Untuk Mbak Lina, jalin aja dulu proses sidangnya. Berani berbuat, berani tanggung jawab lah kan intinya. Nah, salut buat mama yang gerebek dan sama mama yang Jambi. Oke, dan ini memangnya lucu banget.
dia diledekin sama babunya ya. Pak mau pengen punya cucu. Salam S3P aja buat yang punya lapak. Yang mana person people yang always in there. Nextnya dari Mame Heni. Boleh. Kalau lagi ada masalah baru deh ingat keluarga dan orang tua. Iya juga ya, kemarin gak ada kangen ibu. Terus kemarin gini aja. Bener juga aja. Dia kan bener. kemana-mana terus kan jalan-jalan iya, terus. Bedeng. WMK TV. Assalamualaikum Kak Syafia, ada numpang parkir ya Kak. Sebagai warga Jambi gue salut sama mama di Jambi gerebek-gerebek narkoba ya. Buat Pak Polisi yang terhormat, Bapak kemana aja kok baru bertindak setelah mama ngegerebek dan viral? Apakah harus viral dulu baru ditindak? Oh itu di Konoha sih, di sini mah enggak. Next ya. Asria Nugra Gustin. Wanjai, semangat terus polisi Hongkong katanya. Buat Mbak Lina, India he, biarin aja dia di penjara. Ibunya nggak usah bantu sembah sujud ke polisi buat keluarin dia di penjara. Biar dia merenung sampai tua sama dampak perbuatan dia katanya. Bamba Legend. Mama Legend dari jalanan di Ninja Warrior sampai gerebek markas narkoba. BBM ilegal akhirnya pasti negeri perindapan. Polelanya datang belakangan. Oh, polelanya tuh polisi ya. Kita mirip-mirip ya. Lina suruh bikin video lagi, makan kerupuk kulit sambil nangis santai. Kulit biji katanya. Kevin Kristo ya, selamat pagi, semangat beraktivitas seperti biasa kan. Cuma mau menyampaikan berita duka bahwa salah satu putra daerah kami di Kalimantan Barat terutama Kabupaten Malawi yang bertugas di Mabes Polri Densus 88 meninggal karena iya ini ada kasusnya. Cuman belum belum banyak beredar ya, cuman aku ada oknum polisi ditembak oknum gitu. Ya turut berduka ya Kevin Kristo, iya turut berduka. Nextnya Last. Dari Adrian Eka, izin berkomentar ya. Wajar Lina sampai diproses lebih serius karena apa yang dilakukan memang salah, bahkan yang dilakukan lebih parah dari penutupan gereja-gereja katanya. Habis ya. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Yoyo dan Mamang, dua topi mangkok cabut dulu dan ciao.